selamat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Tentunya harus dengan semangat. Oke, kita ulang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, mantap sekali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu absen dulu ya. Alifia Bunga, Hadiro. Camelia Da Costa, Hadir. Misti, Hadiro. Elis. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Kak Emma. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Mempelajari tentang taat. Siapa yang tahu apa itu taat? Saya, Bu. Ya, Tunduk patuh pada aturan yang berlaku. Tunduk patuh pada aturan yang berlaku. Bagus sekali ya. Ada lagi yang tahu tentang dalil nakli sifat taat? Ya, Eva. Quran surat apa? Quran surat An-Nisa ayat 49. Ayo silakan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasulah wa ulil amri minkum. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang taat. Taat yaitu tunduk patuh pada peraturan yang dibuat oleh Allah, baik aturan yang berhubungan dengan Allah maupun aturan yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang istiqomah dan ikhlas. Ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita istiqomah dan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah dan ikhlas, mengamalkan perilaku sifat taubat, taat, istiqomah dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis konsep dan dalil sifat taubat, taat, istiqomah dan ikhlas, mengkomunikasikan contoh kisah dan perilaku yang berkaitan dengan sifat taubat dan istiqomah dan ikhlas. Selanjutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensinya ya. Yang pertama, menguraikan pengertian sifat taubat, taat, istiqomah dan ikhlas, menelaah dalil-dalil sifat taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Yang ketiga, mempresentasikan kisah yang berkaitan dengan perilaku sifat taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Yang keempat, menunjukkan perilaku sifat taubat, taat, istiqomah dan ikhlas.
Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah kalian melakukan data collecting secara berkelompok, peserta didik dapat menguraikan pengertian sifat taubat, istiqomah, dan ikhlas dengan benar. Yang kedua, melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik dapat menelaah dalil-dalil tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik dapat mempresentasikan tentang kisah yang berkaitan dengan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang keempat, setelah melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik dapat menunjukkan perilaku sifat taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dengan benar. Ini adalah model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu discovery learning. Di mana discovery learning ini ada 6 sintak yang harus kalian laksanakan ya. Yang pertama, simulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement, identifikasi masalah. Yang ketiga, data collecting, pengumpulan data. Yang keempat, data processing. Di sini pengolahan data. Yang kelima, verifikasi, pembuktian. Yang terakhir, generalization, menarik sih. Sekarang kalian amati 2 video berikut. Saya boleh tanya sesuatu enggak? Tanya apa? Pahala seperti apa yang bakal didapat bagi mereka yang istiqomah di jalan Allah? Di Al-Quran, surat Fussilat ayat ke-30, Allah menjadikan surga kepada siapapun yang istiqomah berada di jalannya. Masya Allah. Seorang salaf pernah berkata, janganlah engkau kagum terhadap orang yang condong kepada dunia, namun kagumlah terhadap dia yang istiqomah. Hazud karya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia malah bilang kunci kamu jelek kak, padahal punya dia kan keren. Udah jangan aja lah. Ikhlasin. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi kalau mereka sudah berbuat baik sama orang dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nunggu makasih artinya nolongin gak ikhlas ya. Nah, setelah kalian mengamati 2 video tadi, adakah di antara kalian yang ingin bertanya tentang apa video yang barusan? Ayo siapa? Yang video yang pertama tentang apa? Istiqomah. Tentang istiqomah. Oke, betul ya. Video yang pertama yaitu tentang istiqomah. Sekarang siapa lagi yang akan menjelaskan tentang video yang kedua? Ya, Risma silakan. Tentang bagaimana belajar ikhlas. Tentang bagaimana belajar ikhlas. Nah, sekarang kalian duduk secara berkelompok. Nanti ibu kasih LKPD-nya. Kalian diskusikan bersama teman sekelompoknya. Waktunya sudah habis anak-anak? Apa kalian sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalian mempersiapkan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ibu panggil dulu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Soal yang pertama adalah setelah kalian amati
memberikan semua yang telah Allah berikan kepada kita. Pola terbesar dari istiqomah adalah penghuni surga. Yang kedua, uraikan pengertian istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti di jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, uraikan pengertian ikhlas. Yaitu ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam suatu aspek. Oke, setengah kelompok 1. Kalian sekarang silakan kelompok 3. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Pertanyaannya adalah setelah kalian mengamati hadis di atas, bagaimana penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan salat 4 waktu tepat pada waktunya. 3. Belajar terus menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. 4. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senangnya dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 3. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, sekarang di antara kalian adakah yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Oke, dok, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini ialah istiqomah secara bahasa artinya lurus, dan secara istilah adalah sesuatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai Allah, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersedekah di pagi hari. Dan yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalani ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan sesuatu tanpa imbalan. Oke, kasih plus buat Sofi ya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, istiqomah secara bahasa yaitu lurus, bisa juga dikatakan konsisten atau terus menerus. Secara istilah, istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil naqli yang memperkuat tentang istiqomah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqbalu innahu bima ta'maluna basyir. Ya, istiqomah merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Jadi Allah itu sangat mencintai amalan istiqomah, walaupun itu sedikit demi sedikit. Daripada misalnya kita sholat duha kita laksanakan berapa rakaat? 2 rakaat. Ada lagi yang paling banyak 8. Mendingan yang 2 rakaat tapi dilaksanakan tiap hari atau istiqomah. Itu keutamaannya ya. Nah, selanjutnya ikhlas. Ikhlas secara bahasa yaitu bersih dari kotoran. Secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam beramal. Selanjutnya, ini firman Allahnya ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah
Allah Tuhan seluruh alam. Itu adalah dalil naklinya tentang ikhlas. Cara membiasakan diri berperilaku ikhlas. Yang pertama, tanamkan kesadaran dalam hati kita bahwa apapun yang kita miliki hakikatnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya meluruskan niat dalam setiap melakukan sebuah amal. Jadi semata-mata apa yang kita lakukan itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan pilih kasih. Di sini jangan pilih kasih dalam beramal. Semua orang harus dipandang sama. Yang keempat, agar tidak memiliki rasa angkuh dan sombong, lupakan setiap amal yang telah kita lakukan. Yang terakhir, doa kepada Allah agar diberi kekuatan dalam berakhlak istiqomah dan ikhlas juga ya. Selanjutnya, sekarang Ibu akan mengevaluasi keberhasilan dari pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan tolong kumpulkan tugasnya. Alhamdulillah untuk pembelajaran